Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dengan mata kuliah Sosiologi Ibnu Khaldun. Tentunya bersama dengan Bu UI di channel kita YouTube Prodi Sosiologi. Oke, di pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan mempelajari bersama-sama ya berkenaan dengan metodologi pengetahuan ilmu sosial Ibnu Khaldun. Nah, sebagaimana materi yang sudah Bu UI share ke kalian ya, metodologi ini nama lainnya kalau dalam konteks filsafat ilmu ada yang menyebutnya sebagai epistemologi. Nah, apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cara kita dalam memperoleh pengetahuan ya. Bu UI tidak akan berpanjang di konsep metodologi ini karena kita sudah melaluinya ya di mata kuliah MTS. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa kenapa kita harus mempelajari metodologi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke teori-teorinya Ibnu Khaldun. Hal ini menjadi penting ya sebab kita akan menjadi tahu ya bahwa Ibnu Khaldun ini menggunakan metodologi yang sudah modern ya kalau dalam konteks ilmu sosial science. Nah, sebelum kita sampai ke sana ya, Muqaddimah serta kitab Al-Ibar yang ditulis oleh Ibnu Khaldun itu pada dasarnya ya secara historis merupakan upaya Ibnu Khaldun untuk menuliskan sejarah masyarakat Berbers dan Maghribi ya. Sebab apa? Sebab dia melihat banyak kitab-kitab sejarah Islam khususnya yang berkenaan dengan masyarakat Berbers dan yang berkenaan dengan kisah nabi-nabi, kisah para khalifah dan sebagainya ya, yang ditulis oleh sejarawan Islam sebelum Ibnu Khaldun ada, itu menurut Ibnu Khaldun masih terdapat banyak sekali kekurangan ya. Kekurangan itu kalau menurut Ibnu Khaldun sangat krusial ya, baik dalam penyajian narasinya maupun bagaimana seorang sejarawan itu memaknai apa yang sudah dia tulis. Nah, apa sajakah kritik Ibnu Khaldun itu terhadap sejarah Islam? Ada 7 kritikan Ibnu Khaldun ya, yang ini berkenaan dengan cara serta substansi dalam penulisan sejarah yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama, Ibnu Khaldun menganggap penulisan sejarah yang dilakukan oleh sejarawan Islam sebelum dia itu kurang objektif ya. Kenapa? Karena ia melihat ada faktor keberpihakan pada suatu pendapat tertentu, golongan tertentu dalam Islam, bahkan juga fanatisme terhadap madrasah atau sekolah tempat di mana sejarawan itu mengajar ya. Kemudian yang kedua, dia melihat bahwa dalam metode penulisan sejarah ada ketergantungan yang berlebihan pada kepribadian perawi. Nah, perawi ini apa? Perawi itu kayak metodologi studi di situ ya, yang orang yang menyampaikan berita. Nah, demikian pula dalam konteks metode penulisan sejarah zaman sebelum Ibnu Khaldun itu lebih banyak bergantung pada kepribadian perawi. Kepribadian yang bagaimana? Kepribadian yang solih, jujur ya, beriman, bertakwa. Tapi kemudian ketergantungan yang berlebihan ini membawa orang-orang, masyarakat dan kalangan intelektual hingga pada satu tingkatan
mereka gagal dalam melihat suatu peristiwa yang diceritakan dalam sejarah itu apakah masuk logis atau tidak. Nah, nanti kita akan sedikit tahu ya beberapa cerita dari sejarah yang menurut Ibnu Khaldun agak sedikit nggak masuk akal ya. Misalnya dia bercerita tentang ketidakmasukakalan seorang sejarawan Islam yang dia menceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam itu ketika berada di padang pasir Tih ya, jumlah pasukan mereka itu berkisar 600.000 orang ya. Kalian tahu apa itu padang pasir Tih ya? Kalau kalian ngelihat buku-buku sejarah Islam, Tih itu adalah nama padang pasir yang sangat luas ya, letaknya di perbatasan Mesir dengan Palestina. Nah, geolog Arab menamakannya sebagai padang Bani Israel karena padang tersebut telah lama didiami oleh Bani Israel. Nah, dalam Al-Quran Nabi Musa dan pasukannya ini tinggal selama 40 tahun di situ ya. Dikatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 26 ya, bahwa Nabi Musa dan pasukannya ini berputar-putar atau taihin ya, yang artinya berputar-putar kebingungan selama 40 tahun di padang Tih itu karena mereka menolak untuk memasuki tanah suci ya. Jadi selama 40 tahun tersebut pasukan Nabi Musa oleh sejarawan Islam disebutkan jumlahnya hingga mencapai 600.000 dan ini tidak termasuk anak-anak di bawah umur, katanya seperti itu. Tapi kemudian oleh Ibnu Khaldun ini disebut tidak logis ya, nggak masuk akal. Kenapa? Karena luas medannya itu menurut Ibnu Khaldun terlalu sempit. Nah, jika berada di tengah medan pertempuran, karena waktu itu berada sedang dalam pertempuran bersama dengan Persia ya, menghadapi kerajaan Persia, tanahnya ya, padangnya itu nggak akan cukup menampung sampai 600.000 orang ya. Dan dikatakan pula bahwa oleh Ibnu Khaldun ya, dikatakan Ibnu Khaldun bahwa kerajaan Persia itu terbukti jauh lebih besar daripada kerajaan Bani Israel. Kenapa ya? Karena Persia ini mengalami kemenangan di masa Nebukadnezar ya atas Bani Israel, dan Nebukadnezar berhasil menghancurkan Baitul Maqdis ya, pusat kekuasaan dan pusat keagamaan Bani Israel. Dan kalau menurut sejarawan Islam jumlah pasukan Persia ini lebih kecil, 200.000 ya kalau tidak salah ingat ya Bu. Nah itu jelas tidak mungkin, nggak logis kalau kata Ibnu Khaldun. Termasuk juga geografisnya nggak mungkin tanah sekecil itu gitu ya dapat bisa menampung kurang lebih 600.000 orang. Nah ini menurut Ibnu Khaldun tidak mungkin dalam waktu 40 tahun muncul generasi yang sedemikian banyaknya, karena tanahnya nggak akan mungkin bisa nampung gitu ya kata Ibnu Khaldun. Nah ini yang harus dikritisi oleh para pembaca sejarah gitu ya, menurut Ibnu Khaldun logis atau enggak dalam cerita-cerita tersebut gitu ya. Termasuk ketika ada sejarawan Islam yang menyebutkan bahwa Iskandar Zulkarnain ya, dia membangun sebuah bangunan yang megah di bawah laut ya dalam waktu beberapa tahun gitu ya. Tapi menurut Ibnu Khaldun ya nggak mungkin gitu ya seorang manusia itu bisa membuat bangunan yang sebegitu megahnya di bawah laut itu dalam kondisi yang normal gitu ya, karena kita manusia hanya bisa hidup di bawah laut ya, bernapas itu kan hanya
sebentar saja, dan kita kalau penyelam itu kan biasanya tergantung kepada jumlah oksigen yang mereka bawa gitu. Jadi nggak mungkin ketika ada seorang manusia bisa membangun bangunan yang sangat megah dan luas di bawah laut dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, ini yang harus dikritisi oleh para pembaca sejarah, logis atau tidak. Kemudian yang ketiga ya, kritikan Ibnu Khaldun yang ketiga terhadap para sejarawan Islam adalah mereka tidak menyadari tujuan dan makna dari suatu peristiwa yang dia tulis. Jadi deskriptif tok gitu ya, hanya sekedar menarasikan saja, tapi belum mampu untuk mengambil maknanya dari cerita tersebut apa sih, esensi dari cerita tersebut itu apa sih. Nah, itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena ketergantungan yang besar terhadap si perawi, maka seringkali memungkinkan adanya kesalahan asumsi tentang kebenaran laporan sejarah ya. Jadi kesolihan seseorang itu sangat dipertimbangkan dalam penulisan sejarah zaman dulu gitu ya, sehingga memungkinkan adanya kesalahan asumsi tentang kebenaran laporan sejarah karena yang menulis adalah orang besar, yang menulis sejarah sudah terkenal gitu ya, jadi nggak mungkin salah gitu. Itu pandangan sejarawan dulu. Nah, kalau menurut Ibnu Khaldun, nah kita nggak boleh seperti itu ya, tetap harus kita kritisi siapapun yang menulisnya. Kemudian kritikan Ibnu Khaldun yang kelima adalah ketidaktahuan bagaimana kondisi suatu peristiwa yang diceritakan dalam sejarah tersebut apakah berhubungan dengan realitas yang ada ya. Jadi ini ditujukan, kritik ini ditujukan oleh Ibnu Khaldun bahwa kadang-kadang dalam penulisan sejarah itu tidak dikaitkan dengan realitas yang ada sekarang, jadi diterima begitu saja dan menafikan adanya perubahan sosial dalam masyarakat gitu ya. Jadi bergantung kepada sejarah yang dulu ngomongnya seperti ini, realitas sekarang yang berbeda ya, itu tidak diperhatikan. Padahal kalau menurut Ibnu Khaldun, masyarakat selalu mengalami perubahan. Yang keenam, sejarah sering ditulis hanya untuk memuji penguasa atau otoritas tertinggi setempat. Nah, ini karena Ibnu Khaldun ini backgroundnya adalah politisi ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin, ini memungkinkan dia untuk tahu gitu ya bahwa kebanyakan para sejarawan itu ya hanya ingin mendapatkan tempat di kalangan penguasa, makanya mereka kebanyakan menulis tentang historiografi yang seringkali dilebih-lebihkan ya, supaya dapat pujian begitu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah dalam penulisan sejarah itu dikaitkan dengan ketidaktahuan tentang sifat dan kondisi masyarakat ya. Jadi hanya deskriptif itu aja ya, tanpa dianalisis gitu ya dengan sifat dan kondisi masyarakat. Nah, kemudian karena ketujuh kritikannya tersebut, adanya kekurangan dalam penulisan sejarah tersebut, Ibnu Khaldun kemudian menawarkan satu penulisan sejarah baru yang didasarkan pada pengamatannya yang mendalam terhadap masyarakat Maghribi ya. Pertama, dia menerapkan menggunakan konsep human nature yang lahir dari beberapa filsuf yang sudah lahir sebelum dia ya. Yang pertama adalah menurut dia ya, dia menyitir pendapatnya filsuf Yunani bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, manusia ini ya pada dasarnya memiliki sifat-sifat dasar yang dipengaruhi oleh faktor psikologisnya dia, lingkungannya dia, faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, manusia itu memiliki kebutuhan dasar juga ya, makan, minum ya, tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kebutuhan dasar ini menurut Ibnu Khaldun hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia yang lainnya. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan terbentuknya kelompok atau organisasi sosial
untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, dibutuhkan adanya kelompok atau organisasi sosial atau disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai al-umron ya. Jadi prinsip human nature ini yang kemudian nanti akan ia kembangkan lebih lanjut dalam menganalisis berbagai macam fenomena-fenomena yang ia temui di masyarakat Maghribi. Selain itu ya, Ibnu Khaldun juga menggunakan metode empiris ya. Nah, tadi dia mengatakan ya, ketika mengkritik sejarah itu kebanyakan hanya sifatnya deskriptif tok ya, tapi tidak memahami esensinya. Maka oleh Ibnu Khaldun, untuk memahami esensi suatu sejarah itu kita memerlukan yang namanya ilmu al-umron al-basori atau human social organization. Nah, ilmu tentang sosial kemasyarakatan ya. Tidak cukup hanya bergantung kepada kepribadian perawi, sumber yang sahih maupun kriteria teknis yang lainnya, tapi juga harus diperkuat dengan ilmu tentang hakikat masyarakat. Nah, kemudian dia menuliskannya ke dalam kitab Al-Ibar ya, secara deskriptif juga ya, sama dengan sejarawan Islam yang lain. Hanya saja ketika dia menuliskan itu dia mendasarkannya pada pengamatannya terhadap masyarakat Badawi dan Hadoroh di Maghribi. Ketika dia berbicara ekonomi, dia mengamati masyarakat Mesir, Tunisia dan Andalusia ya. Tapi dia tidak hanya sekedar mendeskripsikannya aja, dia menggunakan metode burhani ya, menggunakan metode demonstrasi ya. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi atau burhan adalah suatu cara penalaran logis untuk menghasilkan pengetahuan baru. Caranya adalah dengan dari pengamatan tersebut ya, pengamatan dia terhadap masyarakat, setelah dia deskripsikan, kemudian ia tarik esensinya, ia abstraksikan ya, diabstraksikan untuk ia olah menjadi suatu persepsi tertentu ya. Kemudian dari persepsi ini ya, ia tarik menjadi abstraksi yang kemudian itu akan ia gunakan untuk menganalisis masyarakat secara keseluruhan. Jadi misalnya dia ngomongin tentang siklus ya, siklus peradaban. Siklus itu prosesnya seperti ini. Ia abstraksikan, kemudian ia tarik sebuah argumen dari situ, kemudian dari situ ia menyusun premis-premis dasar, yang premis-premis tersebut kemudian berkembang menjadi teori, dan teori itu ia gunakan tidak hanya sekedar dalam konteks masyarakat yang dia teliti aja, tapi itu general ya, general atau universal, bisa digunakan untuk menganalisis masyarakat yang lainnya. Seperti itu. Ilmu ini ya digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang oleh Ibnu Khaldun dianggap sebagai cara terbaik untuk mengetahui suatu kebenaran. Nah, dalam tradisi Islam klasik ya, metode ini disebut dengan ilmu mantik ya. Begitu. Kemudian selain menggunakan metode burhani ya, Ibnu Khaldun juga menggunakan metode jadal atau dialektika. Nah, ini berbeda dengan metode demonstrasi tadi ya. Kalau metode demonstrasi tadi itu untuk menemukan kebenaran, kalau dialektika itu digunakan ketika menghadapi premis-premis atau opini lemah yang opini tersebut bisa jadi benar tapi juga bisa jadi salah, dan tujuannya adalah untuk menyangkal atau menerima suatu pendapat tertentu. Nah, Ibnu Khaldun mencoba melakukan metode dialektika ini untuk mengungkapkan absurditas dari pendapat yang berlawanan. Dalam konteks ini adalah pendapat para sejarawan yang dahulu ya. Misalnya ya tentang cerita-cerita tidak logis yang tadi Bu UI sampaikan di muka ya. Nah,
Dialektika yang ia gunakan ini tidak ditujukan untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana halnya Burhani ya, tapi untuk menyangkal ya pada suatu pendapat yang dia anggap lemah. Ya, jadi apa yang bisa kemudian kita tarik dari penjelasan tadi ya? Yang pertama adalah bahwa melalui metode ini ya, melalui metode rasional itu kan kaitannya dengan Burhan dan dialektika ya, kemudian empiris dan prinsip pengetahuan tentang sifat-sifat manusia ya. Ini merupakan metode yang oleh Ibnu Khaldun kemudian disebut dapat mengeluarkan atau menghasilkan suatu ilmu baru yang belum pernah ada sebelumnya, yakni ilmu yang dia beri nama Al-Umron Al-Basori, ilmu tentang peradaban ya. Kalau dalam konteks modern Ibnu Khaldun sering juga ya, karena metodenya ini ya, ia sering disebut sebagai penemu ilmu sosial masyarakat atau social sciences ya. Nah, dalam konteks metode sebenarnya apa yang dia lakukan ini bukan hal yang baru gitu ya, karena mantik sudah ada ya sebelum dia menggunakannya ya, khususnya dalam tradisi Islam klasik, dan Aristoteles juga menggunakan metode demonstrasi dan dialektika itu ya ketika mengajar murid-muridnya. Sokrates juga menggunakan itu. Nah, tapi penggunaan metode tersebut untuk analisis sosial ya dan kritik sejarah menurut beberapa pandangan ilmuwan ya yang concern terhadap kajian Ibnu Khaldun adalah sebuah kebaruan. Nah, insya Allah itu ya mata kuliah kita pada pertemuan ketiga ini di materi epistemologi Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan mencerahkan, dan Bu I harap kalian akan menambah pengetahuan tentang metode Ibnu Khaldun ini dengan membaca yang lainnya ya, membaca buku-buku yang lain tentang mantik dan dialektika serta demonstrasi ya, human nature dan sebagainya untuk semakin memperkaya dan semakin memberikan pemahaman tentang metodologi Ibnu Khaldun. Baik, saya kira cukup itu ya pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.